Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sian Karsia Sidik dengan NIM 2307016006 kelas Psikologi 1A. Untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Umum, di sini saya akan menganalisis dua kasus dari kacamata ilmu psikologi yang bertujuan untuk mengedukasi. Kasus pertama ada Cara Delevingne, seorang model cantik asal UK yang ternyata pecandu narkoba. Nah, Cara Delevingne memiliki nama asli Cara Jocelyn Delevingne. Ia lahir di Hammersmith, London, di Inggris pada 12 Agustus 1992. Kini ia tinggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Sebagai model, ia juga bekerja sebagai aktris dan penyanyi. Kini Cara Delevingne mengalami depresi yang diperparah dengan kecanduan narkoba. Informasi bahwa Cara Delevingne mengonsumsi narkoba adalah karena tersebar luasnya video pada September 2022 di Bandara Van Nuys, Los Angeles. Dari video yang diambil oleh paparazzi ini, terlihat bahwa penampilannya itu walaupun ia seorang public figure, ia terlihat sangat berantakan. Badannya makin kurus, ia berjalan seperti orang kebingungan, seperti orang linglung yang tidak tahu arah jalannya ingin kemana. Ia bahkan terlihat gelisah dan membanting HP-nya. Matanya pun terlihat sayu dan ia bahkan tidak memakai sepatu padahal saat itu cuaca sedang dingin. Dalam interviewnya dengan Vogue, dia juga mengakui bahwa ia sedang dalam masa stres karena pengaruh narkoba. Sumber dari berita Daily Mail juga mengatakan bahwa bahkan Cara itu dalam sehari-harinya tidak mandi. Ia pun sulit makan dan saat berpesta dengan teman-temannya, ia bahkan tidak makan sama sekali. Yang berarti ini Cara Delevingne sudah tidak bisa mengatur pola hidupnya. Teman-teman Cara Delevingne yang lain dan keluarganya saat ingin melakukan intervensi dengan Cara, dia justru malah marah dan emosinya meledak tidak jelas, yang berarti Cara tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu saat berada di Jimmy Fallon Show, Cara Delevingne sulit untuk mengungkapkan kata-kata dan tangannya gemetar. Kok bisa ya seorang Cara Delevingne mengalami hal seperti ini? Yuk kita lihat latar belakang hidupnya dan riwayat gangguannya. Cara Delevingne itu sebenarnya berasal dari keluarga terkemuka yang kaya raya. Ayahnya, Charles, adalah seorang pengembang properti di UK, dan ibunya, Pandora Delevingne, adalah seorang keturunan bangsawan yang bahkan hingga saat ini masih dekat dengan keluarga bangsawan Inggris. Kakak pertamanya, Chloe, adalah lulusan biomedis dari kampus ternama yaitu UCL. Sedangkan kakak keduanya, Poppy, adalah seorang model juga. Walaupun terlihat seperti keluarga sempurna, sebenarnya Cara Delevingne dibesarkan dengan buruk karena ibunya merawat Cara Delevingne dan kakak-kakaknya dalam keadaan sedang dalam kecanduan heroin dan bipolar. Cara Delevingne memulai karirnya pada usia 10 tahun, yaitu pemotretan dengan Vogue Italia. Nah, kalau menurut teori psikososialnya Erikson, umur 10 tahun itu harusnya masih masa akhir kanak-kanak, di mana orang tua, terutama ibu, mengarahkan anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang sederhana, mengarahkan anaknya untuk mengatur uang dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Sedangkan di sini Cara Delevingne sudah mulai bekerja keras sehingga bahkan saat umur 10 tahun itu ia sudah mengalami insomnia dan mengonsumsi obat tidur. Selain itu, Cara Delevingne saat kecil juga mengalami dispraksia. Dispraksia adalah gangguan perkembangan motorik anak. Jadi saat itu ia merasa bahwa sekolah itu sulit baginya, apalagi ia juga dibully teman-temannya karena hal itu. Jadi ia bahkan mulai depresi sejak umur 15 tahun dan melakukan self-harm seperti menjodotkan kepalanya ke pohon, berusaha melompat dari atas pohon dan juga menggaruk tubuhnya hingga berdarah. Hingga saat berusia 16 tahun, ia keluar dari sekolahnya di Bedale School dan melanjutkan pekerjaannya sebagai model.
Belum selesai dengan masalahnya, saat lockdown 2020, yaitu saat pandemi COVID-19, Cara Delevingne merasa bahwa ia sendirian. Ia pun mengalami krisis eksistensial, yaitu kondisi di mana emosi seseorang tidak stabil karena saat itu ia sedang mempertanyakan kehidupannya, mempertanyakan eksistensi dirinya. Ia pun tidak punya tujuan hidup dan merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa tanpa pekerjaannya. Bak dalam kesengsaraan. Dan saat di masa sulit ini, ia justru mendapat kabar bahwa James Sheffield, yaitu neneknya yang paling ia sayangi, meninggal dunia. Stres Cara Delevingne pun bertambah, ia makin depresi dan akhirnya melarikan diri dari masalahnya ke narkoba. Gimana nih teman-teman? Kalau dilihat-lihat sulit sekali ya perjalanan hidup Cara Delevingne. Nah, sekarang yuk kita analisis kasus Cara Delevingne dengan berbagai teori psikologi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan teori behaviorisme. Kalau menurut operant conditioning-nya Thorndike, orang yang mengonsumsi narkoba itu karena mencoba-coba, yaitu karena trial dan error. Kalau menurut Skinner, narkoba itu kecanduan dari narkoba itu tuh karena kita mengalami efek reinforcing kenikmatan. Nah, Cara Delevingne sendiri memakai narkoba untuk melarikan diri dari masalahnya. Teorinya Skinner itu karena Cara merasa nikmat saat ia mengonsumsi narkoba. Jadi kesedihan depresinya dia itu tertutupi dengan efek reinforcing kenikmatan dari narkoba. Menurut classical conditioning-nya Ivan Pavlov, stimulus yang berkaitan dengan narkoba itu menjadi stimulus terconditioning yang akan menghasilkan respon terconditioning. Jadi seseorang yang berusaha untuk tidak merokok lagi. Tapi suatu hari saat ia jalan, ia mencium asap rokok. Nah, itu adalah syarat terconditioningnya yang akan memberikan respon bahwa ia mau rokok lagi. Sepertinya teori modelingnya Albert Bandura atau teori belajar sosial, Cara Delevingne itu kan dulunya dibesarkan oleh ibu yang kecanduan narkoba alias kecanduan heroin. Nah, Cara yang menyaksikan hidup ibunya yang kecanduan narkoba, bisa jadi ia melakukan modeling pada ibunya. Ia mengamati ibunya, akhirnya ia pun meniru mengonsumsi narkoba. Yang kedua adalah teori kognitif. Kalau menurut teori ini, pencandu narkoba itu menggunakan narkoba karena berpikir dan berekspektasi bahwa narkoba itu baik untuknya. Nah, di sini Cara Delevingne mencoba untuk memakai narkoba karena ia berekspektasi kalau misal ia memakai narkoba, masalahnya akan hilang, padahal sebenarnya tidak. Tiga adalah menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Kalau menurut Sigmund Freud, orang yang mengonsumsi narkoba itu karena fase oralnya tidak terpenuhi. Keempat adalah menurut teori sosiokultural. Nah, Cara Delevingne saat ini tinggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nah, menurut penelitian, ada yang mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang bahkan dijuluki sebagai negara yang gagal menanggulangi pecandu narkoba. Jadi bisa dikatakan bahwa di Amerika itu banyak sekali orang yang candu dengan narkoba. Nah, bisa jadi Cara Delevingne itu karena tinggal di negara yang sama, jadi mengikuti lingkungan sekitarnya. Nah, untuk terapi yang pertama yang bisa dilakukan adalah detoksifikasi dan pemberian obat antidepresan. Terapi pengganti nikotin. Lalu terapi ketiga yang bisa dilakukan adalah cognitive and behavioral therapy. Atau yang keempat adalah pelatihan keterampilan sosial. Jadi di kelima adalah rehabilitasi. Nah, itulah kasus Cara Delevingne yang kecanduan narkoba yang sudah kita analisis kasusnya dengan kajian teori psikologi. Untuk sekarang, yuk kita bahas kasus kedua. Kasus kedua yaitu kasus mahasiswi UNES yang melakukan bunuh diri di Mall Paragon Semarang. Jadi, nama korban adalah Nada Jilana Wafianda. Dia berusia 20 tahun dan warga asli Ngalian, Kelurahan Kalipuncur di Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan mahasiswi UNES dari program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk kronologinya, yang pertama, korban itu pertama kali ditemukan oleh seorang pengunjung mall
yang melihatnya sudah tergeletak dengan posisi telungkup, wajah kanannya terluka parah dan mengeluarkan darah, tangan kirinya patah dan sedang memakai celana jeans warna biru. Nah, kemudian saksi menginformasikan kepada Satpam yaitu Siti Khoiriyah yang berusia 33 tahun. Ia adalah petugas Satpam di Mall Paragon. Lalu Khoiriyah menghubungi rekannya yang lain yaitu Iwan yang juga Satpam di Mall Paragon dan kemudian diteruskan ke Polsek Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 17.20 WIB. Nah, setelah dilakukan pengecekan, ternyata sudah diketahui bahwa korban itu lompat dari lantai 4 gedung parkir di Mall Paragon dan ditemukan juga tas bawaannya yang berisi kartu identitas dan surat korban. Berikut adalah suratnya. Nah, dari surat ini terlihat bahwa korban seolah-olah ingin berpamitan dengan keluarganya dan korban juga meminta maaf bahwa ia sudah menyerah dan meminta untuk terus didoakan. Sebagai ungkapan duka yang mendalam, perwakilan UNES telah bertemu dengan pihak keluarga almarhumah sekaligus memberikan bantuan dalam proses penanganan jenazah seperti menangani biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah di RSUP Dr. Karyadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada hari Rabu pukul 2.30 WIB dini hari, jenazah almarhumah telah dibawa oleh pihak keluarga untuk dilaksanakan proses pemakaman, yaitu di kampung halaman ibunya di Kabupaten Cilacap. Nah, penyebab korban bunuh diri diduga karena sedang mengalami masalah keluarga dan hubungan asmara yang sudah tidak bisa lagi ia tangani, sehingga korban menyerah dan memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Menurut rekan kerjanya, Nada sebelum mengakhiri hidupnya itu sering melamun. Ia sering bengong dan melihat ke tembok dengan tatapan mata yang kosong. Ia juga selalu terlihat gelisah dan ia merokok. Padahal sebelumnya ia itu bukan seorang perokok. Ia pun terlihat pernah melakukan self-harm, yaitu menyilat tangannya sendiri. Rekan kerjanya juga sempat memergoki tingkah laku aneh Nada, yaitu ia melakukan hal yang mencurigakan di lantai atas gedungnya. Ia seperti menengok-nengok ke bawah. Nah, menurut Kasmira, yaitu pemilik bangunan tempat Nada bekerja, Nada adalah seorang yang ceria, yaitu baik, tapi terlihat seperti seseorang yang tertutup. Ia seakan-akan mempunyai masalah yang berat dalam dirinya dan tidak diungkapkan pada siapapun. Nah, sedih sekali ya teman-teman kisah pilu almarhumah Nada. Nah, sekarang yuk kita kaitkan kasus ini dengan kajian ilmu psikologi. Nah, menurut buku Alex Sobur, bunuh diri merupakan salah satu bagian dari kepribadian abnormal di samping neurosis, yaitu gangguan sistem syaraf, dan selain psikosis, yaitu gangguan realita. Nah, bunuh diri menurut Alex Sobur itu dilakukan saat terjadi suasana percekcokan antara pribadi dan tekanan hidup berat, di mana mahasiswa adalah salah satu kelompok paling tinggi yang berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Menurut supratiknya dalam Alex Sobur, bunuh diri itu dilakukan karena stres yang disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama adalah depresi. Yang kedua adalah krisis dalam hubungan interpersonal. Misalkan konflik perceraian, terus ditinggal oleh salah satu anggota keluarga meninggal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kegagalan dan devaluasi diri, di mana saat seseorang tuh merasa dirinya gagal dan sudah merasa kehilangan harga dirinya. Yang keempat adalah konflik batin, dan yang kelima adalah kehilangan makna dan harapan hidup, dimana di sini orang tuh sudah merasa sia-sia dan tidak punya tujuan hidup lagi. Nah, dalam kasus ini almarhumah Nada melakukan bunuh diri karena ada masalah terkait hubungan interpersonal, yaitu masalah dengan keluarga dan masalah dengan hubungan asmara atau dengan kekasihnya. Nah, menurut Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, bunuh diri itu ada 3 tipe. Nah, yang pertama adalah bunuh diri egoistis, yaitu bunuh diri yang terjadi akibat seseorang itu egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Jadi saat susah, orang lain tidak ada yang membantu karena ia pun tidak punya relasi dengan orang-orang lain. Adalah bunuh diri altruistis, yaitu kebalikan dari bunuh diri egoistis, di mana seseorang itu terlalu berintegrasi dengan sosialnya sehingga di luar itu ia tidak punya identitas diri.
Yang ketiga adalah bunuh diri anomis, yaitu bunuh diri yang disebabkan karena seseorang tuh telah kehilangan cita-cita, tujuan, atau norma atau pedoman hidupnya dia. Misal, seseorang dalam seluruh hidupnya itu memiliki keluarga yang sejahtera, lalu tiba-tiba mengalami musibah dan mengubah keluarga yang sejahtera itu. Akhirnya ia pun mengalami tekanan batin dan krisis nilai atau tidak mempunyai pedoman hidup lagi. Karena nada bunuh diri karena ada masalah dalam keluarga dan asmaranya, menurut saya inilah tipe bunuh diri yang cocok dikaitkan dengan kasus ini. Itulah dia kasus analisis mengenai mahasiswi UNES yang bunuh diri. Bagi kalian yang saat ini sedang stres atau depresi, berikut tips dari aku karena kalian gak sendiri. Jadi pertama adalah hindari pikiran negatif untuk bunuh diri. Yang kedua, selalu berdoa dan minta pertolongan pada Tuhan. Yang ketiga, bicarakan masalah dengan orang terdekat. Apabila kalian merasa tidak mempercayai orang terdekat, tidak apa-apa untuk pergi ke psikolog, pergi ke profesional atau konseling. Dan minta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, pikirkan perasaan kehilangan yang akan dirasakan oleh orang terdekat kalian, oleh keluarga kalian jika kalian melakukan bunuh diri. Nah, bagi kalian yang punya teman yang saat ini sedang dalam keadaan depresi, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai seorang teman yang baik. Yang pertama, katakan bahwa ia itu tidak sendiri, bahwa di dunia ini orang-orang itu sayang sama dia. Lalu yang kedua, rangkul dan tawarkan bantuan kepada teman. Lalu yang ketiga, beri pengertian bahwa setiap ujian atau setiap masalah itu pasti ada solusinya, di mana Tuhan sendiri, Allah, tidak akan memberikan hambanya cobaan yang tidak bisa kita lewati. Yang keempat, ubah moodnya. Ajak teman main, ajak jalan-jalan, ajak ia melakukan hal yang ia suka supaya moodnya selalu baik. Sekian dari saya, semoga analisis saya terkait dua kasus ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Semoga mengedukasi dan dapat diambil baiknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.